Hujan turun deras malam itu. Angin menerpa jendela rumah modern 2 lantai tempat aku tinggal bersama suamiku Raka dan ibunya Bu Ratna. Sejak kami pindah ke rumah itu 3 bulan lalu, ada sesuatu yang selalu membuatku merasa tidak nyaman. Bukan karena rumahnya, tapi karena cara Bu Ratna menatapku. Tatapan yang terlalu lama, terlalu dingin. Malam itu sekitar pukul 11, aku turun ke dapur untuk mengambil air minum. Rumah sangat sunyi, namun saat aku melewati ruang kerja Bu Ratna, aku mendengar sesuatu. Aku tidak berniat menguping, tapi satu kalimat membuat langkahku langsung berhenti. Suara Bu Ratna terdengar pelan, namun jelas. Aku sudah bilang, kita harus lakukan sebelum dia sadar. Tubuhku langsung membeku. Siapa yang dia maksud? Dan kenapa hatiku langsung merasa, itu tentang aku? Aku berdiri diam di balik tembok, menahan napas. Suara Bu Ratna kembali terdengar. Tenang saja, dia tidak akan curiga. Jantungku berdetak semakin keras. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Mungkin ini bukan tentang aku. Tapi kemudian Bu Ratna mengatakan sesuatu yang membuat darahku terasa dingin. Raka tidak boleh tahu. Tanganku langsung gemetar. Raka adalah suamiku. Kalau dia tidak boleh tahu, maka ini jelas bukan hal baik. Aku mundur perlahan dari pintu itu, tapi lantai kayu tiba-tiba berderit keras. Suara telepon di dalam ruangan langsung berhenti, lalu keheningan. Pintu ruang kerja tiba-tiba terbuka. Aku hampir melonjak kaget. Bu Ratna berdiri di ambang pintu dengan wajah yang tidak bisa kubaca. Ada apa nih ya? Aku berusaha tersenyum. Oh, aku cuma mau ambil air. Tatapan matanya menatapku dari atas sampai bawah, seolah-olah dia sedang memastikan sesuatu. Lalu dia berkata dengan nada datar. Jangan terlalu sering begadang. Aku hanya mengangguk, tapi saat aku berbalik pergi, aku bisa merasakan tatapannya masih menempel di punggungku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di samping Raka yang sudah terlelap. Kata-kata Bu Ratna terus terngiang di kepalaku. Kita harus lakukan sebelum dia sadar. Sadar tentang apa? Aku menoleh ke arah Raka. Dia terlihat tenang, tidak tahu apapun. Aku sempat ingin membangunkannya, tapi sesuatu menahanku. Karena jika ini benar-benar sesuatu yang dirahasiakan dari Raka, maka mengatakannya sekarang bisa membuat semuanya lebih berbahaya. Keesokan paginya, suasana rumah terasa aneh. Bu Ratna memasak sarapan seperti biasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa semalam. Aku mencoba mengamati gerak-geriknya, tapi dia tampak sangat normal, terlalu normal. Saat aku menuang teh, Bu Ratna tiba-tiba berkata, Nia, kamu masih minum vitamin yang ibu kasih? Aku menoleh. Iya. Dia tersenyum tipis. Itu bagus. Tapi entah kenapa, senyuman itu membuatku semakin tidak nyaman. Setelah Raka berangkat kerja, rumah menjadi sangat sunyi. Aku memutuskan melakukan sesuatu yang mungkin terdengar gila. Aku kembali ke ruang kerja Bu Ratna. Pintu tidak dikunci. Tanganku gemetar saat membukanya. Ruangan itu rapi, terlalu rapi. Aku membuka laci meja perlahan, hanya ada dokumen biasa, sampai aku menemukan satu map coklat. Di atasnya tertulis satu kata. Aku membuka map itu. Isinya dokumen properti, beberapa rumah, beberapa tanah, jumlahnya sangat besar. Aku tidak tahu keluarga Raka memiliki aset sebanyak ini. Namun ada satu hal yang membuatku benar-benar terdiam. Di salah satu dokumen tertulis, ahli waris utama, Nia Prasetya. Namaku. Kenapa namaku ada di sana? Aku bahkan tidak pernah tahu tentang ini. Saat aku masih memegang dokumen itu, aku mendengar suara pintu depan terbuka. Tubuhku langsung kaku. Bu Ratna pulang. Langkahnya terdengar mendekati tangga. Aku panik. Aku buru-buru menaruh kembali dokumen itu ke dalam map, lalu menutup laci. Namun saat aku hendak keluar dari ruangan, langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu. Pintu perlahan terbuka. Bu Ratna berdiri di sana. Tatapannya langsung tertuju ke meja, lalu ke arahku. Nia? Nada suaranya sangat pelan. Kamu sedang apa di sini? Aku mencoba menjawab dengan tenang. Aku cuma mencari charger. Dia tidak langsung bicara. Dia hanya menatapku selama beberapa detik. Detik yang terasa sangat panjang. Lalu Bu Ratna tersenyum. Tapi kali ini senyum itu terasa berbeda. Seperti seseorang yang sudah tahu sesuatu. Dia berkata pelan. Nia, ada beberapa hal di rumah ini yang sebaiknya tidak kamu ketahui. Dadaku terasa sesak. Lalu dia menambahkan kalimat yang membuatku merinding. Karena kalau kamu tahu, semuanya bisa jadi sangat berbahaya. Dan saat itu aku sadar satu hal. Aku mungkin sudah masuk terlalu dalam. Setelah kejadian di ruang kerja itu, aku tidak bisa lagi memandang Bu Ratna dengan cara yang sama. Sepanjang hari dia bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Dia bahkan memasak makan malam seperti biasa.
Namun sekarang, setiap gerakannya terasa mencurigakan. Setiap senyumnya terasa menyimpan sesuatu. Malam itu saat makan bersama, Raka bercerita tentang pekerjaannya di kantor. Aku mencoba terlihat normal, tapi pikiranku terus kembali ke dokumen yang kulihat tadi. Warisan itu sangat besar, dan anehnya, namaku yang tercantum sebagai ahli waris utama. Kenapa bukan Raka? Malam itu aku akhirnya memutuskan melakukan sesuatu yang lebih berani. Saat Raka tertidur, aku membuka laptop. Aku mencari informasi tentang properti yang tertulis di dokumen warisan itu. Beberapa menit kemudian, jantungku berdegup kencang. Nilai total aset itu mencapai puluhan miliar rupiah. Ini bukan warisan biasa, tapi yang membuatku semakin bingung adalah satu fakta lain. Sebagian besar properti itu baru dipindahkan ke pemilikannya 3 bulan lalu. Tepat saat aku pindah ke rumah ini, aku mulai merasa ada sesuatu yang sangat salah. Keesokan paginya aku memutuskan keluar rumah. Aku bilang pada Bu Ratna bahwa aku ingin bertemu teman, padahal sebenarnya aku pergi ke alamat salah satu properti di dokumen itu. Sebuah rumah besar di pinggir kota. Ketika aku sampai di sana, rumah itu terlihat kosong, tapi ada satu hal yang membuatku merinding. Di pagar rumah itu tertempel papan kecil. Tulisan di sana berbunyi, "Dijual, ahli waris." Aku menatap papan itu dengan bingung. Seorang pria parubaya yang sedang menyapu halaman rumah sebelah tiba-tiba berbicara padaku. "Kamu keluarga pemilik rumah itu ya?" Aku menoleh. "Iya, mungkin." Dia mengangguk. Keluarga itu memang aneh. Jantungku berdegup. Maksudnya? Pria itu menatap rumah kosong itu. Pemilik sebelumnya meninggal tiba-tiba. Tubuhku terasa dingin. Lalu beberapa bulan kemudian, semua asetnya langsung berpindah tangan. Aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Sepanjang perjalanan pulang, satu pikiran terus muncul di kepalaku. Bagaimana jika warisan itu sebenarnya bukan kebetulan? Bagaimana jika seseorang memang mengatur semuanya? Saat aku masuk ke rumah, suasana terasa sangat sunyi, terlalu sunyi. "Bu?" panggilku. Tidak ada jawaban. Namun saat aku melewati ruang kerja, aku mendengar suara yang sama seperti malam itu. Aku kembali berdiri di dekat pintu itu. Kali ini aku mendengar dengan lebih jelas. Tenang saja, dia masih belum tahu apa-apa. Dadaku terasa sesak, lalu suara di telepon bertanya sesuatu yang tidak bisa kudengar. Bu Ratna menjawab pelan. "Kalau semuanya berjalan lancar, minggu depan semuanya selesai." Minggu depan? Selesai apa? Lalu dia mengatakan kalimat yang membuat tubuhku gemetar. Setelah itu, dia tidak akan jadi masalah lagi. Malam itu aku akhirnya memberanikan diri berbicara dengan Raka. Aku menceritakan semua yang kudengar. Raka awalnya tertawa kecil. "Kamu terlalu banyak nonton film thriller." Namun saat aku menunjukkan foto dokumen warisan yang sempat kuambil dengan ponsel, ekspresi wajahnya langsung berubah. "Tunggu." Dia membaca dokumen itu dengan serius. "Loh, kenapa namamu yang jadi ahli waris?" Aku menatapnya. Itu juga yang ingin aku tahu. Raka terlihat gelisah. Aku bahkan tidak tahu ibu punya aset sebanyak ini. Lalu dia berkata sesuatu yang membuatku terkejut. Ayah meninggal 2 tahun lalu, dan sejak itu ibu yang mengurus semuanya. Aku menelan ludah. Apakah ayahmu meninggal mendadak? Raka terdiam beberapa detik. Iya. Jawaban itu membuat bulu kuduku berdiri. Malam itu kami memutuskan untuk mencari sesuatu di rumah. Jika memang ada rahasia, pasti ada bukti. Kami mulai dari gudang lama di lantai bawah. Ruangan itu jarang sekali dibuka. Bau debu langsung terasa saat pintu dibuka. Di dalamnya ada banyak kotak lama, dokumen lama, foto-foto keluarga, dan satu kotak kayu kecil yang terkunci. Dengan obeng Raka akhirnya membuka kotak itu. Di dalamnya ada beberapa dokumen lama dan satu amplop besar berwarna kuning. Tanganku gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya ada laporan medis. Nama pasiennya membuatku terdiam. Ratna Pratama. Diagnosisnya tertulis jelas di bagian atas, gangguan kepribadian manipulatif berat. Aku dan Raka saling menatap, dan saat itu kami mulai sadar bahwa mungkin selama ini kami tinggal bersama seseorang yang jauh lebih berbahaya dari yang kami bayangkan. Setelah membaca laporan medis itu, suasana di gudang terasa jauh lebih dingin. Raka menatap dokumen itu berulang kali, seolah berharap tulisannya berubah. Ini pasti dokumen lama, mungkin sudah tidak relevan. Namun bahkan dia sendiri terdengar tidak yakin. Aku menatapnya. Raka, kalau ibumu benar-benar sakit, kita harus berhati-hati. Dia mengangguk pelan, tapi di saat yang sama, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Kami langsung saling menatap, seseorang sedang berjalan di rumah. Padahal Bu Ratna tadi bilang dia akan keluar malam ini. Setelah membaca laporan medis itu, suasana di gudang terasa jauh lebih dingin. Raka menatap dokumen itu berulang kali, seolah berharap tulisannya berubah. Ini pasti dokumen lama,
Mungkin sudah tidak relevan, namun bahkan dia sendiri terdengar tidak yakin. Aku menatapnya. Raka, kalau ibumu benar-benar sakit, kita harus berhati-hati. Dia mengangguk pelan, tapi di saat yang sama, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Kami langsung saling menatap. Seseorang sedang berjalan di rumah. Padahal Bu Ratna tadi bilang dia akan keluar malam ini. Raka mencoba bersikap biasa. Kami cuma mencari barang lama. Namun Bu Ratna berjalan perlahan mendekati kami. Tatapannya tajam, aneh sekali. Dia berhenti tepat di depan kami. Gudang itu jarang sekali kalian buka. Aku bisa merasakan jantungku berdetak sangat keras. Lalu dia menatap langsung ke arahku. Nia, kamu terlihat sangat tegang. Malam itu tidak ada lagi yang dibicarakan. Namun aku bisa merasakan sesuatu berubah. Bu Ratna sekarang memperhatikanku lebih sering. Seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Beberapa hari berlalu dengan suasana yang sangat tegang. Sampai suatu pagi, Raka menerima telepon. Setelah menutup telepon, wajahnya pucat. Itu pengacara keluarga. Aku menatapnya. Ada apa? Raka, menelan ludah. Ibu ingin mengumumkan pembagian warisan minggu ini. Hari pengumuman warisan akhirnya tiba. Seorang pengacara datang ke rumah. Dokumen dibuka di meja ruang tamu. Semua terasa seperti adegan di film. Pengacara mulai membaca isi dokumen. Aset keluarga akan diwariskan kepada... Aku menahan napas. Nia Prasetya. Ruangan langsung sunyi. Raka terlihat sangat terkejut. Bu Ratna hanya tersenyum pelan. Aku menatap Bu Ratna dengan bingung. Kenapa saya? Dia menatapku lama sebelum menjawab. Karena kamu satu-satunya orang yang pantas. Jawaban itu terasa aneh. Raka juga terlihat tidak mengerti. Namun yang paling aneh adalah tatapan Bu Ratna sekarang terlihat puas. Seperti seseorang yang akhirnya berhasil menjalankan rencana panjangnya. Malam itu aku kembali membuka dokumen warisan sendirian. Namun kali ini aku membaca bagian yang sebelumnya terlewat. Di bagian bawah tertulis klausul tambahan. Jika ahli waris utama meninggal dalam waktu 1 tahun, seluruh aset otomatis berpindah ke Ratna Pratama. Tubuhku langsung terasa dingin. Sekarang semuanya masuk akal. Bu Ratna menjadikanku ahli waris. Agar jika aku mati, semua harta itu kembali kepadanya. Aku langsung menunjukkan dokumen itu pada Raka. Dia membaca klausul itu dengan wajah pucat. Kita harus pergi dari rumah ini. Kami mulai mengemas barang malam itu juga. Namun saat kami membuka pintu depan, Bu Ratna sudah berdiri di sana. Seolah-olah dia sudah tahu semuanya. Kalian mau pergi? Bu Ratna berjalan masuk perlahan. Wajahnya sekarang tidak lagi berpura-pura ramah. Kalian terlalu cepat menemukan semuanya. Raka berdiri di depanku. Ibu, ini semua gila. Namun Bu Ratna tertawa kecil. Kalian tidak mengerti. Dia menatap langsung ke arahku. Semua ini sudah direncanakan sejak lama. Namun sebelum Bu Ratna melanjutkan kata-katanya, Raka tiba-tiba berbicara. Ibu salah. Bu Ratna menatapnya. Apa maksudmu? Raka mengeluarkan satu dokumen lain dari tasnya. Aku sudah menemui pengacara lain pagi ini. Dia menaruh dokumen itu di meja. Klausul itu sudah dibatalkan. Wajah Bu Ratna langsung berubah. Ternyata selama beberapa hari terakhir, Raka diam-diam sudah mengetahui rencana ibunya. Dan dia mengubah dokumen warisan secara legal. Sekarang, semua aset itu benar-benar milikku. Dan Bu Ratna tidak mendapatkan apa-apa. Untuk pertama kalinya, senyum di wajah Bu Ratna menghilang.